Halo guys, jadi kali ini kita akan nge-review salah satu hotel bandara yang berada di Banjarbaru ya, eh, terutama di Bandara Internasional ya, sekarang internasional Syamsuddin. Dan kita akan nge-review salah satu hotel yang paling wow, yaitu hotel ini ya. Nah, ini adalah Cordia Hotel. Hotelnya lokasinya bertepatan di tengah-tengah bandara ya. Ini pintu kedatangan, pintu keluar. Di tengah-tengahnya ini ada Tugu Toyota, mobilnya juga ada. Dan kita akan ke sana. Bisa naik lift ya. Naik lift yang itu dan juga bisa kita naik. Oke, gimana keseruannya di sana? Ini untuk areanya karena sangat strategis bingit ya, karena si hotelnya itu di dalam ya, bukan di luar. Biasanya kan hotel rata-rata banyak kan di luar, dan ini ada di dalam begitu. Dan sangat strategis lokasinya. Kita tampak dari area luar. Di sini juga ada beberapa corner food gitu ya, ada Solaria, Surabaya Cafe, Dunkin, ANW dan lain-lain. Ada juga Indomaret ya. Hotel juga ada di sebelah belakang. Oke, kita lihat bagaimana kita ke lantai 2 menggunakan lift saja. Lobbynya ada di sebelah kanan ya. Kalau kita dari lift, lobbynya ada di sebelah kanan. Sembilan. Nah, ini untuk kita sarapan besok guys. Nasi goreng Wirta. Ini hotelnya cuman satu lantai aja, jadi di lantai 29. Jadi kiri. Oh, jadi ternyata saya baru pertama kali loh untuk menginap di hotel bandara yang betul-betul di dalam bandaranya. Jadi memang lokasinya sebelah kiri, sebelah kiri kanannya itu saya nggak tahu apa ya. Oh, ini kayak jalan gitu loh. Oke, itu rumahnya di sini. Bentar. Sembilan, oke. Kita coba. Dan, oke sip. Ya, bentar lah. Halo, ya kita sudah masuk guys. Jadi hal yang pertama saya dapatkan view pas masuk ke dalam kamar itu adalah, lihat. Wow, ini konsepnya bagaimana, Cuk? Bagus banget. Ya, ini salah satu hotel bandara yang ya recommended banget karena recommendednya karena nyaman sih. Tapi kalau harga jadi mikir dua kali sebetulnya. Ya, jadi kita akan review. Oke, sekilas ulasan buat teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini. Jadi channel saya membahas mengenai review hotel khususnya, atau akomodasi-akomodasi lain, tapi lebih umumnya di bidang pariwisata. Lebih umum lagi bidang traveling, hunting, vlogging,
destinasi, akomodasi, dan masih banyak lagi. So, bagi teman-teman yang baru pertama kali, langsung saja subscribe ke channel ini. Mudah-mudahan channelnya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, let's go. Jadi, untuk pertama kali ya saya menginap di salah satu hotel yang berada di dalam bandara ya. Kita kebetulan lokasinya ada di Banjarmasin. Ini namanya Hotel Kordia. Di sini kita bisa lihat ada evacuation map. Kemudian ya seperti biasa emang standarnya harus seperti ini. Ya, untuk temanya sendiri ini ke krem ya, krem abu gradasi. Sini ada tombol-tombol seperti biasa. Di sini ada buat power ya. Kemudian sebelum kita masuk kita akan menjelajahi WC-nya terlebih dahulu. Pakai sepatu aja. Oke, WC-nya anjir ini bersih sih, bersih banget ya. Di sini di sebelah kanan kita terlihat ada kaca, sampai ke detail kacanya pun dia di detailing ya. Maksudnya itu kan nggak cuman dielap, tapi dia betul-betul dihilangkan si jamurnya itu. Ini saya suka ke detail seperti itunya. Kemudian di sini ada ini apa ya, sabun tangan harusnya. Kemudian ini coba kita di kiri, harusnya panas. Oke, panas. Fungsi ini adalah hand towel harusnya, handuk atau apa ya, yang jelas ini keset sih. Oke, untuk ini hand towel. Kemudian di sini ada amenities di toilet ya, ada dental kit, juga ada vanity kit, juga ada shower cap. Di sini juga ada sanitary kit dan ada apa nih, gelas-gelas. Yang saya suka hotelnya sangat bandara banget ya, dan ini tombolnya gede banget tuh. Ini untuk kencing, ini untuk BAB. Kemudian ini udah eco washer ya, alias sudah sangat apa ya namanya, eco itu hemat ya, udah sangat hemat airnya. Kita putar. Oke, dengan sama. Oke, dia pakai sistem yang diputar seperti itu ya. Jadi memang airnya langsung keluar dari sana. Nah, di situ ada bed foam ya, shampoo, conditioner. Sini juga kita masuk aja nih, nggak apa-apa. Kenapa sih? Ya jangan sampai sih pas saya buka langsung nyala nih ke atas. Oh ya, untung yang itu. Pancurnya bagus banget ya. Ya, hotelnya hotel. Di sini ada gantungan ya. Ini atas bawah bersih banget sih. Bersih, cuy. Oh iya, ini handuk ternyata di sini. Ya betul, berarti itu untuk hand towel. Ini bed towel. Oke. Kita dikasih 2. Ini juga bisa kita ya, hari ini siapa nih yang suka ngintip-ngintip. Nah, kemudian sebelah kanannya kita dikasih laundry bag ya, untuk misalkan kita mau laundry, dan juga kita dikasih ya kita langsung pakai deh. Apa sih namanya? Sorry ya guys ya, saya agak susah ngomong karena sedang sakit gigi. Aduh, kita dikasih slippers, langsung aja pakai dah. Apa betul? Nah, langsung tuh datang sampah. Ya, jadi di sebelah kanannya kita disediakan mini kulkas ya. Saya nggak tahu ini gratis atau berbayar, nanti kita tanyakan ya. Soalnya ada beberapa hotel ya. Ini gimana sih? Ini. Yang ini. Soalnya ada beberapa hotel yang mereka memang menyediakan minum ya, dan juga plus snack seperti ini juga. Ini nggak tahu, ini takutnya berbayar lagi. Soalnya takutnya pas kita makan, pas sudah di lobby
suruh bayar 50.000 kan, padahal 10.000 ya mending pakai buat bakso. Tapi ada juga yang memang gratis, makanya kita harus selalu confirm ya, harus komunikasi ke bagian resepsionis. Di sebelah sini kita ada gantungan untuk baju ya, gantungannya oke, bersih juga, apa yang anti kalau gantungan yang daerah sininya berdebu. Di sini ada air ya, air mineral untuk ini kali ya, untuk coffee maker. Di sini ya biasa teh, gula, kopi, creamer. Bisa diisi botol air Anda dengan air minum dispenser itu di koridor. Oke, dan di sini ada keterangannya tuh. Nah, tuh kelihatan. Sini juga ada safety box. Ya biasa, karena tadi kita dilihat di jalan ada beberapa pramugari yang check out dari hotel ini ya, jadi memang ini lebih direkomendasikan untuk para pegawai maskapai. Sini juga ada snack yang saya nggak tahu ini di gratis atau enggak, tapi di sini ada lampu ya, lampu atas ini, kemudian arah kiblat ya, ini penting. Nah gitu. Kemudian ini apa? Ini spa, dan ini ada laundry 50.000 ya, maksimal 5 pieces, 4 jam beres, express nih bos. Ini air plug ya, kita nanti akan buka. Kemudian ini, oh ini lampu yang ini, WD keren. Ini kursinya bersih, nyantai enak ya. Ini kursi, ini juga kursi ya, sofa. Ya udah, kita langsung ke AC aja dah. Wah, AC-nya ditanam di atas guys, betul-betul ya suasana bandara banget sih kalau ini, karena memang si AC-nya pakai tanam jadi rapi. Cuman minusnya yang AC tanam itu gak bisa diatur suhunya kalau kita malas-malasan gitu kan, jadi memang harus berdiri lagi ya. Saya pesan yang double bed ya, ini ukuran berapa ini, 160 kayaknya atau 140 kali ya. Sini ada smart TV dari Samsung ya, berjalan dengan sempurna. Wow, saya suka nih kalau hotel dikasih lampu-lampu kayak gini ya. Pada sebetulnya ini simple tuh, tapi memang mungkin mahal ya. Tuh, estetik banget punya di sini. Furniturnya gila. Ini ya, kita bisa lihat detail si ininya bersih. Nah tadi saya sempat gedek nih lihat ini, karena kucur banget nih kayak ini. Nah padahal memang si desainnya gini gitu kan, si warnanya emang gini. Aduh, lukisan di belakangnya ya. Hotelnya sesuai budget sih, sesuai budget. Apalagi ya saya nggak bisa banyak berkata-kata karena ya emang bagus gitu hotelnya. Tahu nggak hal yang bikin saya suka terhadap hotel ini, hotel berapa, bintang 3 kalau nggak salah. Hal yang paling bikin tamu ya atau orang yang menginap di hotel ini sangat suka itu adalah, tahu nggak? Jawabannya adalah karpet. Jadi kalau hotel dikasih karpet itu kayak kita niat banget gitu. Karena kan dibersihnya susah tuh, harus divakum cleaner. Jadi recommended deh. Apalagi memang dikasih kaca yang segede gaban gini ya. Bahkan kacanya memang satu pintu kayak gini nih, hampir satu ukuran. Dan ini nggak ada bezel tuh, jadi memang betul-betul kaca semuanya. Apalagi kalau ini kaca juga, kayak gede banget. Oke, ya seperti biasa di sini juga ada lampu-lampu. Langsung enak nih. Tuh kiri kanan kasih lampu. Informasi juga jelas ya. Di sini juga sudah dikasih tahapan untuk akses ke resepsionis. Kita lihat ini bacanya apa nih. Oh ini
Nah ini tuh sebetulnya strategi hotel ya, supaya ada kemungkinan itu kan memang betul untuk menjaga lingkungan ya, karena memang kotoran dari laundry itu ya membahayakan lingkungan. Jadi kalau misalkan hanya satu kali dipakai, hotel itu si kasurnya si selimutnya ya tidak di laundry gitu. Tapi kita harus konfirmasi kalau misalkan kita tidak terlalu memakainya dan kita rasa ini untuk tidak perlu dicuci gitu ya, jadi kita tinggal taruh saja di atas kasurnya. Tapi kalau biasa dicuci atau kotor gitu ya jangan ditaruh di atas, karena itu membahayakan orang lain. Kok selimut kotor selimut kotor dipakai lagi gitu kan, itu nggak boleh. Di sini tisu selokan internasional, selokannya oke. Apa lagi ya? Pokoknya untuk ukuran ini kurang lebih 22 meter persegi ya. Jadi untuk berdua ini lebih dari cukup sih. Ya, coba nih saya tuh. Tuh. Sini juga enak misalnya. Ini nggak tahu bisa diangkat. Ini bisa dicopot. Tapi nggak boleh. Harusnya. Ini nggak bisa. Enak nih. Ya itu saja guys. Jadi kesimpulannya hotelnya sangat cozy ya, karena memang temanya sesuai dengan koper saya ya, warna krem coklat dan juga abu. Secara keseluruhan saya suka dengan hotel ini. Tapi kalau disebut recommended itu tergantung teman-teman, karena kita harus melihat dari berbagai sudut ya, bukan hanya dari segi kenyamanan, kebersihan dan lain-lain, tapi juga segi harga yang paling penting. By the way, harga kamar ini yang saya beli itu adalah Rp750.000 per malam, termasuk breakfast untuk 2 orang ya. Itu gimana pilihan teman-teman, apakah mahal atau murah, ataukah worth it ataukah enggak? Kalau saya jujur worth it, karena ini di tengah bandara, jadi saya tidak perlu keluar. Saya berangkat dari Jakarta tadi jam 10, saya bisa early check-in sekitar jam setengah 1, dan juga saya tidak perlu keluar lagi untuk mengeluarkan uang, tidak untuk transportasi lagi. Saya cukup langsung belok ke tengah, langsung cukup naik ke atas saja, sudah langsung bisa ke hotel, dan besok bisa pergi lagi di sini untuk kebutuhan ya sekedar transit, tapi transitnya juga pengen yang nyaman ya kan. Nah itu worth it gitu ya. Tapi kalau misalkan dirasa budgetnya kurang ya, teman-teman bisa mencari hotel yang lebih murah di sekitaran bandara, tapi memang pasti harus di luar biar lebih murah. Tapi kalaupun mahal kayak 750.000 per pax, kalau misalkan berdua ya kan bisa dibagi dua, terus juga sudah termasuk sarapan, juga termasuk lokasinya yang sangat strategis ya, termasuk memang untuk area-area makanan kan memang sudah banyak di bawah ya, di bawah teman-teman mau apapun itu ada, termasuk minimarket ya, termasuk ya kayak ATM juga banyak tadi di bawah, karena memang ini bandara bos, ini bandara, fasilitas bandara, kenyamanan bandara begitu ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan videonya bermanfaat dan memberikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Sorry to say kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, dan ini saya baru pertama kali ke Banjarmasin. Kita akan berfoto lebih dahulu ya untuk thumbnail. Cari gitulah cerah. Saya Abdul Afar, thanks for watching, thank you telah menonton. Jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen jika ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan. Yang paling penting jangan lupa subscribe supaya saya bisa nge-review lebih banyak hotel yang berada di seluruh Indonesia dan dunia. Itu saja, terima kasih, let's go, bye-bye. Dan untuk transisi penutupnya saya akan ngasih preview gambaran sekilas yang mengenai sarapan atau breakfast di jam
5 subuh sampai jam 9 pagi ini ada beberapa makanan berat dan juga makanan ringan, tapi tidak terlalu banyak. Tapi ya untuk sekedar transit ini sangat lebih dari cukup. Ya di sini kita bisa menemukan jus buah-buahan, kemudian ada juga buah-buahannya dan juga ada teh dan air panas, kopi juga ada. Ada juga infus water dan juga ada minum-minuman dingin dan hangat begitu. Nah, untuk makanan beratnya di sini ada bubur ya, ada juga soto dan juga bakso, juga ada nasi goreng, nasi putih, juga sayur-sayuran dan juga ayam dan ikan. Itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Let's go.